Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Astika Devi Paramita, SPD Eskom. Saya biasa dipanggil Bu Devi. Saya mengampu mata pelajaran dasar desain grafis untuk 10 TKJ 1 dan 10 TKJ 2. Ya. Untuk materi kali ini kita akan belajar bersama. Ya, materi 1 yang pertama itu unsur-unsur tata letak dalam desain grafis. Sebelumnya tetap mengingatkan ya, tetap di rumah aja sesuai dengan anjuran pemerintah. Kalaupun memang terpaksa kalian harus keluar ke rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan rajin-rajinlah cuci tangan. Ya, tetap semangat dan jangan lupa bahagia ya. Oke. Materi dasar desain grafis kali ini kita akan mempelajari materi mengenai unsur-unsur tata letak desain grafis. Ya, unsur-unsur tata letak desain grafis. Unsur-unsur tata letak desain grafis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama garis, ilustrasi, dan tipografi, dan yang kedua warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Ya, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa kompetensi dasar pada materi ini, ya, kompetensi dasar dari pengetahuannya yaitu mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya diharapkan siswa mampu menempatkan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Saya slideshow aja. Yang pertama, garis, ilustrasi, dan tipografi. Ya, saya akan membahas yang pertama adalah garis. Ya. Apa itu garis? Garis merupakan rangkaian yang terdiri dari titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Ya. Garis merupakan rangkaian yang terdiri dari titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Penggunaan garis dalam susunan tata letak sangatlah vital dan sering dipakai pada awal pembentukan atau biasa disebut sketsa. Garis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, garis alamiah, yaitu garis cakrawala alam yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan laut dan langit. Yang kedua, garis buatan. Garis buatan terdiri dari dua. Yang pertama, garis tidak sengaja dibuat atau timbul karena tercipta dari suatu bidang dengan warna yang berbeda. Yang kedua, garis yang sengaja dibuat. Contoh, garis hitam pada gambar ilustrasi untuk menciptakan bentuk dan figur. Ya, jadi slide pertama tadi saya sudah menyampaikan ya pengertian garis, lalu pengertian sketsa, lalu jenis garis itu ada dua. Yang pertama garis alamiah dan yang kedua garis buatan. Ya. Garis buatan terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama garis tidak sengaja dibuat dan yang kedua garis yang sengaja dibuat. Oke, lanjut ya, slide berikutnya.
Nah, berikutnya adalah fungsi garis di dalam teori tata letak dalam desain grafis. Ya, diingat kata kuncinya adalah fungsi garis. Dilihat dari tata letak dalam desain grafis. Ada 3. Yang pertama, sebagai pembatas tepi bidang atau objek untuk memberikan representasi atau citra struktur bentuk dan bidang. Yang kedua, memberikan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, nilai irama atau ritme, dan nilai arah atau direction, langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, memberikan kesan pada visual design, misalnya ya, tegas, luas, dinamis, dan yang lainnya. Fungsi garis ada 3. Yang pertama, sebagai pembatas tepi bidang atau objek. Yang kedua, dapat memberikan nilai ekspresi. Dan yang ketiga, dapat memberikan kesan pada visual design. Clear ya, slide 2. Kita ke slide ketiga. Sifat atau karakter garis. Sifat atau karakter garis dalam hubungannya sebagai elemen tata letak garis memiliki kemampuan untuk membangkitkan suasana atau menciptakan suatu kesan tertentu. Sehingga segala rasa yang muncul dalam proses mendesain dapat dimanifestasikan ke dalam bentuk-bentuk garis yang berbeda. Kata kuncinya adalah sifat atau karakter garis memiliki kemampuan untuk membangkitkan suasana atau menciptakan suatu kesan tertentu. Itu adalah sifat atau karakter garis. Lanjut, slide keempat. Beberapa jenis garis beserta kesan yang ditimbulkan. Jenis garis dan kesan yang ditimbulkan itu ada 7. Yang pertama, jenis garis yang pertama adalah jenis garis lurus vertikal. Lurus vertikal yang bagaimana kesannya? Ya, garis lurus vertikal itu berkesan stabil atau statis, tenang, kekuatan atau kemegahan. Yang kedua, ada garis horizontal. Garis horizontal dapat mengungkapkan kesan tenang dan wawasan yang luas. Yang ketiga, garis putus-putus. Kesan yang ditimbulkan antara lain dapat mengungkapkan kesan gerak dan gelisah. Yang keempat, garis silang atau diagonal. Kesan yang ditimbulkan adalah dapat mengungkapkan kesan gerak, ringan, dinamis, tenang, dan ragu. Yang kelima, garis lengkung. Dapat mengungkapkan kesan luas, lamban, irama, santai, dan kehidupan. Yang keenam, ada garis zigzag. Kesan yang ditimbulkan adalah gairah, semangat, dinamika, atau gerak cepat. Yang ketujuh adalah garis spiral, berkesan kelahiran atau gelombang kekuatan. Nah, dari sini kita paham ya, jenis garis itu ada 7. Ada garis lurus vertikal, garis horizontal, garis putus-putus,
garis silang atau diagonal, garis lengkung, garis zigzag, dan garis spiral. Di mana di antara jenis-jenis garis tersebut memiliki kesan yang berbeda. Oke, next, saya lanjut ke slide berikutnya. Ilustrasi. Ya. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrate, yang berarti menjelaskan. Gambar ilustrasi merupakan unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud dan pesan. Berdasarkan model atau image yang digunakan, ilustrasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ilustrasi image bitmap. Dan yang kedua adalah ilustrasi image vector. Saya akan sedikit menjelaskan pada item yang ilustrasi image bitmap. Ilustrasi yang dibentuk oleh susunan raster atau piksel atau titik koordinat dalam suatu grid. Semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu garis bitmap, berarti semakin tinggi kecepatannya. Beberapa format bitmap yang populer adalah BMP, PCX, dan TIFF. Yang kedua, ilustrasi image vector. Ilustrasi yang dibentuk oleh serangkaian instruksi matematis yang dijabarkan dalam bentuk garis dan bagian-bagian lain yang saling berhubungan dalam sebuah gambar. Ukuran file relatif kecil dan dapat diubah dalam membuat logo, animasi, ilustrasi, kartun, clip art, dan sebagainya. Contoh format file vektor diantaranya ada WMF, SWF, CDR, dan AI. Next, tipografi. Tipografi merupakan unsur tata letak yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu dan menciptakan kesan tertentu, sehingga susunan tata letak dapat terlihat menarik serta pesan yang disampaikan juga dapat diterima dengan jelas bagi yang melihatnya. Dari artinya, tipografi adalah suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf-huruf dengan pengaturan penyebarannya dalam ruang-ruang yang tersedia. Dalam fungsinya, tipografi sebagai unsur tata letak secara umum berupa teks. Terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, judul atau headline. Merupakan bagian yang terpenting atau utama untuk menarik perhatian dan merupakan hal yang pertama kali dibaca. Judul berperan sebagai pembuka yang akan mengarahkan pembaca untuk lebih jauh mengetahui informasi atau isi pesan yang ada di dalamnya. Yang kedua, subjudul atau subheadline. Subjudul merupakan kelanjutan dari judul yang berfungsi menjelaskan arti pada judul.
Karena judul biasanya cukup singkat, maka perlu adanya penjelasan sedikit lebih panjang yang saling mendukung dengan judulnya. Yang ketiga, naskah atau body copy. Naskah adalah kalimat yang berisi informasi yang lebih mendetail dan mendalam sesuai dengan tema pada judul. Naskah berfungsi untuk memberikan wawasan kepada pembaca sehingga pembaca dapat menganalisis isi pesan. Yang keempat, ada logotype. Logo yang berupa teks atau huruf disebut logotype atau logotipe. Logo sebagai identitas produk atau instansi dibuat sederhana dan komunikatif yang merupakan manifestasi dari seluruh produk atau perusahaan. Lanjut, B, kita akan mempelajari warna, gelap terang, tekstur, dan ruang atau space. Yang pertama, warna. Warna merupakan fenomena yang terjadi karena 3 unsur, yaitu cahaya, objek, dan pengamat. Warna yang mencolok akan menarik perhatian, sehingga warna merupakan unsur tata letak yang paling menonjol dalam menarik perhatian bagi yang melihatnya. Gelap terang. Dalam tata letak desain grafis, gelap terang dapat berfungsi untuk beberapa hal, antara lain menampilkan kesan kedalaman, membuat efek benda 3 dimensi, dan untuk memperjelas kontras. Tekstur merupakan sifat permukaan benda. Sifat permukaan dapat berkesan halus, kasar, kusam, mengkilap, licin, berpori, dan sebagainya. Kesan-kesan tersebut dapat dirasakan melalui penglihatan dan perabaan. Namun, pada bidang desain grafis hanya menggunakan tekstur yang bersifat visual karena terbatas pada bidang 2 dimensi. Berikutnya, ruang atau space. Dengan menghayati sebuah karya desain grafis akan timbul ruang-ruang di dalamnya. Dengan adanya benda atau unsur garis pada sebuah bidang, maka akan terlihat adanya ruang. Misalnya, ruang yang ada di sekeliling benda, ruang yang terbentuk adanya garis di sekelilingnya, adanya bidang dengan warna tertentu, ruang di sekitar teks, dan lain sebagainya. Ruang dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ruang alamiah. Dan yang kedua, ruang yang diciptakan. Ruang alamiah merupakan ruang yang terdapat di alam, dibatasi oleh benda-benda alam, dan karena pengaruh cahaya seperti pada pemandangan alam. Yang kedua, ruang yang diciptakan.
terbagi menjadi dua. Yang pertama, ruang interior dan eksterior sebuah bangunan yang dapat memberikan suasana sesuai keinginan. Contoh, gedung bangunan. Yang kedua, ada ruang yang ditimbulkan karena penempatan berbagai warna, jarak, gelap terang, dan teks. Nah, itu tadi materi kita yang pertama pada mapel dasar desain grafis, kompetensi dasar, unsur-unsur tata letak dalam desain grafis. Materi hari ini mengenai unsur-unsur tata letak dalam desain grafis. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.